terima kasih teman-teman ya. Saya udah diundang lagi ya. Saya ingat dulu waktu kesini nih saya masih UM ya. Saya nggak tahu, saya bingung sampai saya nyiapin materi ya. Tapi kayaknya siapa yang sudah tahu saya? Angkat tangan. Nggak ada. Nggak ada. Oke, wes. Kita ulang lagi dari awal ya. Oke. Saya mau sharing aja teman-teman ya. Hari ini sama seperti ya pembicara-pembicara yang lain ya. Tapi ini story kehidupan saya ya. Oke. Jadi saya ini teman-teman Anda tahu sendiri ya teknik kimia ya. Artinya kalau urusan marketing ini waduh anti teman-teman ya. Saya dulu ingat bener kalau saya ketemu sama teman saya ditanyain, Bud, kamu nanti waktu kamu kerja kamu jadi apa? Saya jawab dengan jawaban satu nih, sing penting gak marketing. Ya, tahu nggak tahu nasibnya gimana, akhirnya jatuhnya ke sini ya. Oke. Tapi it's okay teman ya. Hidup itu memang penuh liku-liku, tapi semua itu kalau Anda perhatiin semua memang atas dasar keputusan Anda ya. Tapi saya mau cerita flashback benar-benar ya. Jujur sebetulnya kalau saya ini backgroundnya bukan dari orang yang punya ya, cukup aja, cukup tapi hampir nggak bisa kuliah ya. Oke. Saya dulu SMA sempat di sekolah yayasan 2 tahun ya, saking parahnya bapak saya dulu punya pabrik ya, pabrik roti, tapi karena tergerus dengan yang namanya zaman, nggak ngikutin perubahan, nggak berubah, mati akhirnya. Ya sama seperti kita, kalau kita lihat kita hari ini nggak berubah, ya jadinya mati sama. Ya bertahan dengan pola begitu aja, cara pemasarannya begitu saja, ya akhirnya mati. Ya tapi it's okay teman-teman ya. Tapi waktu saya kuliah ya, kalau saya sering kali ngomong sama teman-teman saya itu, saya bilang begini, hidup saya ini tidak untuk memilih, jujur aja. Ya, karena kenapa? Karena waktu saya ingat bener ya, waktu MOB ya, MOS ya, waktu pertama kali ujian masuk itu kan ada asosiasi kuliah baru ya, sama kampus baru ya. Saya dikosin sama cici saya, tapi itu cuma sebulan. Terus saya dibilang begini tuh, nyapa, kamu maunya ngekos apa naik sepeda motor? Dasar otak isik muda, betul ya? Tapi ini pacaran, betul nggak? Ya, nggak ada sepeda motor nggak pacaran teman-teman, stres, betul nggak? Ya, akhirnya saya milihnya sepeda motor, ya. Sehingga saya harus tidur di rumahnya nenek saya, ya. Jujur saya nggak kerasan teman-teman, tapi ya wes lah, demi, betul nggak? Ya, demi sepeda motor dan pacar, maksudnya begitu, ya. Oke. Akhirnya saya putusin di sana. Terus cici saya setelah semester pertama, cici saya bilang begini, kayak cici sudah nggak sanggup lagi loh buat bayarin kamu sekolah. Kan dulu saya dikasih uang jajan nih seminggu 50.000, nggak cukup bener, jujur ya. Minta lagi, sedangkan dia ini posisi juga bukan orang sih berlebihan. Jadi dia memang tangan kanan bosnya, tapi yo gaji gak gede, ya. Kayak aspen gitu loh, tapi yo asmenan ya. Gaji ini bukan aspen, bener ya. Cici saya waktu itu masih nyambi pakai rayu, nyambi jaga marketing kayak gitu ya. Oke, jadi ngasih saya itu nggak cukup. Terus saya tanya begini, terus saya harus ngapain? Satu yang kamu harus lakukan, cari duit. Ya, terus apa yang harus dikerjain? Ya salah satunya kalau kita tahu orang teknik ya kerjanya kayak ngelesi, betul? Ya, ngelesi itu ya kan gitu kan. Oke. Tapi saya bilang begini sampai sisi saya, aku nih lo gak pintar. Lek kamu dulu pintar, betul nggak? Saya nggak bisa. Jadi saya sempat jawab begini, harus bisa. Lek kamu jalanin mau nggak mau pasti bisa. Dia cuma begitu toh. Ya, akhirnya singkat cerita saya cari pangsa, betul nggak ya? Nawari teman-teman dulu kuliah. Ternyata ada, ya. Saya ngumpulin murid dari 1 sampai 15 akhirnya, murid saya. Ya. Tapi jujur teman-teman, saya melihat, saya kebetulan kumpulnya kalau di kuliah ya, itu kumpul sama teman-teman yang ya cukup punya, ya kos itu gede, kamarnya gede, komputeran, ya itu ada sepeda motor, ya. Yang lucu itu teman-teman, waktu saya punya teman baru ya, kan dulu asalnya dia dari desa nih, dari Kediri ya, datang ke kota ini kan yo, betul nggak? Kayak dipikirin kayak desa, jadi pakai sepeda ontel kok bisa, ya toh. Ternyata dari mana-mana jauh, betul nggak, teman-teman? Di sebelah saya itu telepon mamanya, jadi bis kuliah terus pulang, dia telepon mamanya, "Ma, kayaknya mah gak bisa nih, Ma, harus naik sepeda motor." Dia bilang begitu, ya. Anda percaya nggak? Besok datang barangnya. Saya cuma bilang gini,
gila Pak, aku itu ke sepeda motor saya ngenteni, betul nggak? Dia tiba-tiba langsung ada. Jujur teman-teman, kalau ngomong iri itu pasti ada. Saya sampai tanya begini, berapa sih harga sepeda motor itu? Saya tidak bisa beli, kayak temen nih hidup ini. Saya cuma bilang begitu loh. Saya cari-cari info ternyata, halah cuma 12 juta ya guys. Saya cuma punya tekad satu, suatu ketika saya pasti bisa beli sendiri. Ya, oke. Selama berjalan, akhirnya murid tambah banyak, betul nggak? Murid tambah banyak, terus saya lulus sebenarnya. Oke, lulus kuliah. Nah, dasar karena kita nih biasa ya, mahasiswa ya, kepinginnya kerja sesuai di bidangnya, betul nggak? Ya, kayak saya tadi ditawari teman saya, kamu nanti lulus jadi apa? Ya, yang penting nggak marketing. Ya memang benar, saya hidupnya akhirnya nggak marketing. Ya, setelah saya jalan, jadi saya ngelawan di Surya waktu itu ya, saya sempat kerja 2 tahun di sana. Ya, terus saya mengerti akhirnya, iya ya, kenapa ya? Kalau dilihat-lihat beberapa teman saya yang jalan di marketing, gue lebih akeh loh dari kerja pabrik ya. Tapi oke lah, tak coba dulu kan kita juga belajar. Tapi sambil ngelesi teman ya, saya ngelesi itu nggak pernah putus. Jadi tetap habis selesai kerja saya ngelesi tuh, sampai jam 11 malam. Ya, karena kenapa? Jujur aja teman ya, sudah punya pacar loh. Ya, pacarnya sudah lama lagi ya, 7 tahun. Ya, coba bayangin kalau ketemu camar kan sungkan dulu nggak? Ya, terus kepikirnya cepat-cepat pulang ya. Kenapa tau? Kenapa kok cepat-cepat pulang? Takut dimintai komitmen, betul nggak? Karena jujur aja teman-teman, duitnya nggak ada. Ya, saya sempat mikir, iya ya, kayak mau nikahin anaknya orang ya minimal sing apik titik lah ya. Kayak surat-suratan tuh ya bisa sih, ya. Tapi ya minimal yang bagus sedikit lah, mejana ya loh, betul nggak? Ya. Saya sempat tanya waktu itu kalau nggak salah, yang penting kamu syukur sudah nikah, ya 100 juta. Saya hitung loh teman-teman ya. Saya ngelesi dapat kurang lebih sekitar 4 juta, sampai kadang nggak bagus 4 juta setengah. Potong cicilan rumah 1.250, potong pengeluaran lain-lain, ya bersih pokoknya saya nabung 2 juta, bersih. Itu makan ngirit-ngirit teman ya. Kalau saya makan sore itu biasanya nasi goreng duduk itu langganan teman ya. Sampai bosan nih makan itu ya, teman ya. Ya ganti-ganti ya loh. Lega nasi goreng digoreng, besoknya ganti goreng, bis itu terus ya. Oke. Nah, terus saya cuma hitung begini teman, gila ya 100 juta ini dibagi 2 juta, itu keluarnya 50 bulan. Artinya kalau saya kan udah kerja serius nih ya, punya murid cukup banyak begini, saya bisa nikahin itu pacar saya 50 bulan, alias 4 tahun lebih dikit, betul? Ini satu sungguh, betul nggak? Gak nikah, betul nggak? Itu dengan catatan satu, murid saya nggak ada yang keluar. Ya, menurut saya nggak ada keluar, ya. 2, harganya nggak naik. Mungkin harganya nggak naik. Nggak mungkin, teman-teman, biaya tambah naik, betul nggak? Ya. Kalau Anda cek ya, yang belum nikah ya, biar kamu semangat kerja nih ya. Cek kan itu, restoran, piro, sak meja ya, naik banyak teman-teman. Serem pokoknya. Kamu tunda lagi nikah, tambah naik lagi. Jadi ojo enak-enak. Ya, ini pesan sponsor ya. Oke. Nah, terus dengan catatan lagi, ada lagi catatannya teman ya. Dengan catatan lagi saya masuk terus, gak pernah libur. Alias saya gak pernah sakit, bisa? Gak bisa. Ya. Nah, singkat cerita, ya kan, saya habis kerja di Surya, saya ketemu sama, saya ini bagian QC ya. QC itu kebetulan waktu pertama kali Wing Surya itu berdiri, dia ngeluarin program namanya apa? QC. Wes pokoknya isi gegeran tok ya. Kan biasa ya kalau di pabrik itu mesti gitu ya. Ibaratnya kayak QC ini polisi, betul nggak? Ya, mana ada polisi senengi orang, ono teman-teman ya. Pokoknya kerjanya boleh-boleh ya kan gitu kan. Ya. Tapi saya berusaha bagaimana teman-teman saya yang produksi ini bisa menerima saya. Ya, bagaimana caranya ya wis itu kerja saya, itu diukurin dari sana. Ya, oke. Singkat cerita, kondisi udah oke, di pipeline sudah oke ya. Nah, saya kenal satu manajer pabrik, jadi hubungan saya kan langsung ke manajer plant ya. Ditawari apa bro? Kamu dikasih tahu, saya dikasih tahu. Kamu hari ini, aku tanya bos, ya apa sih cara kerjanya supaya aku jadi manajer kayak kamu? Aku sempat tanya begitu. Kebetulan dia baik karena dia kabarnya masih muda ya. Saya tanya begitu, terus dia jawab begini. Gini loh, kalau di sini nih menek kapak tuh kan lumayan loh. Iya lumayan. Lek suruh aku gak iso. Lek cukup hidup cukup.
Tapi kalau nabung nggak iso. Oke, terus gak apa-apa Pak, tapi kan lebih lumayan daripada saya, betul nggak? Nah, yang kedua, caranya, saya mau tanya caranya, ya. Oke, caranya bos. Satu, kerjanya harus loyal, betul nggak? Sekarang hitung-hitungan waktu, ya. Sampai saya pernah gila itu temen ya, pokoknya kamu harus beda sama yang lain-lain, ya. Beda sama yang lain, artinya apa? Yo, ojo kayak pengawas biasa nih, masih gak ditunggu nih, yo jalan pabrik, bener sih. Tapi kinerjamu kan harus beda. Saya punya karyawan, saya kan non-shift teman ya. Staff saya itu shift-shiftan semua. Jadi saya bela nih jam 11 ini saya udah mulai berangkat dari sini ke Diorejo Gresik tuh. Ya, bela nih kepingin supaya dinilai bagus. Gila nggak? Ya, terus kalau duit kan gitu kan. Pokoknya loyalitas terus jadi ini loyo teman ya. Ya, loyalitas kan gitu kan ya. Oke. Tapi it's okay teman ya. Sempat oke tak jalanin begitu. Nah, terus apalagi Pak? Yang kedua, yo kamu harus pintar mempromosikan dirimu. Dia bilang begitu. Sekarang dia tanya, kalau kerjamu bagus, bagus itu kamu apa manajermu gitu? Yo manajerku Pak. Yo wes. Terus kapan kamu tahu sing pemilih bagus? Kayak kamu nggak pernah ngomong sendiri. Nggak pernah ada loh di pabrik itu kamu disponsori sama manajer, nggak ada. Ya? Oh iya bener juga ya. Oke, nggak masalah Pak. Terus yang ketiga, piro suwe Pak? Aku tanya. Kan berapa lama kan gitu kan? Anda percaya nggak? Ya minim 8 tahun loh. Mati Pak. Itu saya koma loh teman-teman, koma loh ya. Komanya apa? Komanya lebih seru lagi. Dengan catatan, satu, ada kapas yang mati gitu. Ya manajer plan ada yang mati. Jadi kamu gantiin di situ. Ya atau si kedua apa Pak? Ya bikin pabrik baru meneng. Mati Pak. Amsyong ini wis. Ya. Jadi saya pikir gila Pak, tuh nganggur di sini Pak. Antara kerja yang bagus sama kinerja yang biasa, gak selisih beda jauh kok. Ya, saya dulu naiknya saya ingat bener 15%. Sing malas-malasan cuma cek log doang, masuk cek log, pulang cek log, begitu doang. Begitu wis mari masuk, gunting kuku di jero ruangan teman-teman, wis gak ngapa-ngapain. Itu 12%, bayangin. Jadi kinerja bagus sama kinerja yang biasa gak ada bedanya lah 3% teman-teman. Ya. Terus saya mikir gini, gila Pak, ini lagi terus tuwek di sini, betul nggak? Ya. Nah, akhirnya saya dijak kerjasama yaitu buka depot tadi dulu. Ya. Saya pikir buka depot itu yang penting iso masak, ya toh, masakannya lumayan. Yang penting modal aja. Akhirnya nekat memberanikan diri, ya. Saya buka depot itu modalnya kurang lebih sekitar 50 juta. Sing 10 juta ngutang sama CC saya, ya. Karena modalnya jujur total 100 paro-paro, ya. Oke. Anda percaya nggak? Buka depot itu kan karena terpaksa kan harus jaga sendiri, betul nggak? Ya, mau bisnis sendiri terpaksa harus jaga sendiri kan, betul nggak? Nah, saya tuh mau keluar dari perusahaan kan nggak mungkin teman saya karena teman saya kapak teman, ya. Sedangkan saya top supervisor, ya wis aku sih ngalah. Tapi Anda percaya nggak? Saya keluar dari Wissurya, gaji gak spiro, ya, 2 juta, ya. Tapi tanya Pak, si dokter, saya tanya itu 10 kali. Karena jujur kita ada rasa takutnya, betul nggak? Ini keluar ya lek api gena kerja nih, betul nggak? Lek nggak gena kan ngulang mana dari awal, kan gitu kan? Kadang ada orang sih takut-takut begituan, itu wajar, manusiawi banget, ya manusiawi banget. Tapi jujur waktu itu kebetulan saya nggak takut, karena kenapa? Saya masih bisa ngelesin, ya ngelesin itu saya jalan terus, ya. Jadi setelah saya buka kayak ini gitu kan, ya. Belusukan ke pasar, saya tiap pagi belanja ke pasar. Ya, kamu mau tanya harga apa saya tahu. Ya, belusukan terus bawa barang tuh naik sepeda motor ke Diorejo setiap hari. Bawa tray 10 tray telur dulu kan. Ya, kalau yang hijau itu. Persif ya. Oke. Tapi Anda percaya nggak? Bisnis itu cuma 5 bulan toh. Nggak tahan. Karena kenapa, teman-teman? Setelah saya jalan di Purdesil ini, saya mengerti, oh ini loh salahnya. Ya. Jadi bisnis itu sebetulnya cuma butuh yang namanya kamu sabar dan ulet. Masalahnya bukan itu toh. Yang kita pikirin adalah kan awalnya modalnya, betul nggak? Dipikirin, wis modal berdiri, tempat berdiri, nggak pakai biaya lagi. Ternyata enggak. Biaya operasionalnya yang harus gerocok terus gitu. Itu yang nggak kuat. Akhirnya diputuskan kita tutup. Jadi 5 bulan toh, ya gue 50 juta terus tutup. Jadi sebetulnya saya nikah saat itu wis lengkap ya, rumahnya jadi ya.
wajan, sotil lengkap, ya. Sak gelas-gelasnya lengkap, ya. Itu enaknya bukan toko terus gak jadi ya, lengkap barangnya, ya. Oke. Nah, tapi saya bersyukur teman-teman. Saya waktu itu ketemu satu orang pemilik bisnis, ya. Saya lihat, ini bos nih. Tak datangi, mari makan, tak datangi, tak tanyain. Kok hari ini ya? Kok bisnis apa kok? Nah ini di belakangmu. Oh, sing punya pabriknya ya? Iya, pabrik. Wah, hebat ya. Loh, kok dulu ngomong-ngomong dari nol ya, Bu? Iya. Kok bisa nggak kasih cerita sedikit, Bu? Gimana caranya bisa sukses kayak Bu? Dia cerita, ya. Singkat cerita dia bilang begini. Ini yang membawa perubahan saya, ya. Dia bilang begini, gini loh, Bu. Simple. Kalau kamu mau kaya, jalan ini cuma satu. Ya, kamu nggak boleh duduk di belakang layar. Kaget saya. Loh, maksudnya duduk di belakang layar ini apa kok? Loh gini loh. Contoh, kamu dulu kerja apa? Supervisor. Oke. Membawai berapa orang? 50 karyawan. Ya, shift dan non shift. Oke. Terus atasmu sama manajerku. Ya kan? Terus dia tanya gini. Dia tanyain kayak tadi. Kalau kerjamu bagus, sing dinilai bagus itu kamu apa manajermu? Ya manajerku. Lah ya wis. Itu maksudku, Bu. Ya. Jadi kan hidupmu segitu-gitu toh. Kamu hubungan sama siapa? Ya staff. Terus sama-sama manajer satu level. Ya itu masalahnya. Kapan kamu keajaiban akan terjadi? Kamu tidak pernah ketemu sama. Kamu pengen apa? Kaya toh? Ya iya. Kapan kamu kaya? Kamu nggak ketemu sama orang kaya. Maksudnya gimana kok? Gini loh, Bu, tak ceritain ya. Jadi dia cerita teman ya. Aku nih 8 bersaudara dia bilang. Ya, aku koko yang paling pertama. Dia bilang begini, saya ini Bu terpaksa harus berkorban, saya nggak kuliah. Adik saya biar kuliah. Tapi waktu saya kerja sama orang, saya bilang gini sama pemiliknya, kok aku mau lamar, oke dia mau. Tapi syaratnya cuma satu kok, aku nggak belum di dalam toko, aku kepingin bagian di luar. Oke, terus dari apa kok? Ya bagian tukang tagih, Bu. Tagih duit. Ya. Oke, itu saya lakukan 9 tahun. Sampai suatu ketika, karena kita hari ini jujur, betul nggak? Dititipi duit nggak pernah bermasalah, betul nggak? Akhirnya orang tambah sih tambah nyaman toh. Udah 9 tahun ya teman-teman. Ya. Sampai suatu ketika ada yang nawarin begini. Kok, aku ini loh, jujur ya, kepala pabrikku ini wis mati. Aku ini nggak orang ngomong sini percaya. Kon gelem gak kerja di pabrik, Joko pabrik? Loh, gelem kok, tapi kan masalah aku gak punya basic ke sana, gak penting. Tapi yang penting kamu mau belajar gak? Mau. Yang penting kamu butuh orang jujur, gak butuh orang pinter. Mau, karena percaya gak langsung jadi kepala pabrik. Serius. Terus kamu percaya gak, Bu? Ketika kamu ketemu sama orang yang pas, ini tanah, ini tanah. Saya dipinjemin uang, bos saya itu baik, Bu. Saya diajarin untuk berbisnis. Saya nggak punya modal. Gimana caranya? Wis, kamu beli tanah. Ya, kamu nanti tak bayarin. Kamu nanti nyicil, nggak usah pakai dulu. Ya ini tanah sing bu pakai sekarang ini, itu tanah sing dulu aku pakai. Oh gitu ya, Bu. Berarti rahasia ini cuma satu. Kerjanya nggak boleh di belakang layar. Berarti apa? Ya marketing. Betul nggak, teman? Ya, oke. Suatu ketika sebelum aku ketemu sama Koko ini, ya beberapa hari setelah ini lah ya, saya didatangi sama agen. Udah isi cek pelajaran, ya. Nah, dasar aku ini baru sih memulai bisnis kan gitu kan. Biasa kan, mulai bisnis itu yo betul nggak? Tapi duit nggak ono kan gitu kan. Ya. Nah, ditawari loh, mau cerita. Terus waktu dia cerita masa tunggu, kesempatan nih. Mau nggak melo kan sungkan ngomongin itu nggak? Tak bulat di situ tuh, masa tunggu. Ya ini loh, tak suka ikut asuransi. Loh kenapa? Loh gak fair loh bro. Masa aku bayar setahun kan baru cover aku setahun? Menencep gak bisa jawab. Karena cuma alasan aku gak mau melo. Ngerti loh? Ya. Dan lebih parahnya lagi, wis kalau kita gak melo, gak diajak join. Terus tempo hari 3 tahun yang lalu ketemu saya dia di acara Indonesia. Loh, kamu kok di sini? Loh, betul. Ya, aku sekarang SUM betul. Dia pancet aja sampai sekarang. Ngerti?
selling dan rekrut itu seperti dua mata uang. Lek nggak bisa ngasih duit ya dikasih duit. Coba lagi rekrut, dapat AM sana, betul nggak? Ya, kan gitu kan? Ayo, rugi duit berapa kamu? Ya, oke. Nah dari sana saya belajar, oh iya ya. Nah, singkat cerita habis hilang, ini agent nggak pernah muncul lagi, gitu ya. Oke. Terus akhirnya saya balik ke kehidupan semula. Oh, ngelesi lagi. Agent diperbanyak, ya. Nah ini dasar ya. Guru les ya, kasih tahu ya. Guru les itu sakno, ya. Kepingin duit akeh, betul nggak? Saya punya murid itu kan kurang lebih 5. Saya dapat income 2,5 juta. Karena tuh depotnya bangkrut, berarti kan harus tak naik lagi income, betul nggak? Cari murid lagi, ya. Dari 2,5 tak lipat jadi 10, ya. Jadi total saya dapat kurang lebih hampir 5 juta. Itu pun jarang-jarang, ya. Terus saya mikir lagi, itu waktu sudah habis, ya. Sehingga bisa noeng, ya, karena kita pengen nguber cepat kawin, betul nggak? Ya. Jadi Sabtu Minggu dihajar ngelesi ngapain, betul nggak? Tapi saya nggak takut kerja keras sebenarnya. Pokoknya tanggalan hitam aja semua, kan gitu kan? Nah, wes mari gitu, karena waktu nggak ada, diputus sama pacar. Cocok, guys. Ya, teman-teman, gue cocok sama dia, ya. Kayak nguberin mau dikawin, gara-gara ini tambah gak kawin, kan gitu kan? Tapi ya wes lah, ya. Memang nasib tuh berbeda ngomongnya, ya. Kira-kira getun nggak lah sekarang ketemu tuh? Getun ya? Oke. Ya, buat getun mantanmu ya. Nah, terus habis itu teman-teman ya, saya mikir lagi, gimana ya caranya naik no income nih ya? Oh, ada ide. Karena waktu udah habis, tepat kalau slot waktunya udah gak ada, ya. Murid saya misalnya Koko ini, ya, nih, kamu mau nggak? Kan kamu ini tak lihat benelas mesti tidur, bener nggak? Ngantuk aja lah bos, kok soalnya gak ada koncoy, kan gitu kan? Misalnya ngajak konco, kalau nggak sih, kode gak iso sekolah, iya kode mau kok, ya wis, ayo ajak bareng, nanti kamu bayar lebih murah. Ya, dulu asalnya 500 ribuan, bayarnya jadi 350 tapi 3, lebih akeh loh. Ya, lumayan ya. Iya, tapi mari ngono, wis mari lulus entek, gak ono meneh, marah meneh guru les ya. Makanya kalau Anda rekrut guru les teman-teman ya ini saatnya timingnya. Bulan Juni, Juli, Agustus ini melarat nih. Serius. Serius teman-teman ini bulan-bulan pakai bagi seorang guru les. Sampai dipikir-pikir bagaimana caranya biar liburan tetap les. Ya, ada ide begini teman-teman ya. Ini ekstrim lagi kan. Menurut saya itu sekolah goblok teman-teman. Gak iso apa-apa, itu kan gak iso teman ya. Caranya. Bilang sama mamamu ya. Koko mau ngomong sama mamamu. Oke. Ini lho Cik, anakmu itu hitungannya gak iso ya. Tambah kurang bagi kali gak iso. Lah ini lek ngenteni start kuliah jalan. Sedangkan materi jalannya udah kejar-kejaran, betul nggak? Kalau udah mulai studi kan kejar-kejaran, gak nutut gitu. Terus maksudnya ya apa? Ya liburan kudu les sih. Ngerti ya sih, dari kontek gitu kan? Ya. Nggak ngerti ya, maksudnya. Ada sih bisa digituin, ada sih nggak bisa. Kok, iki liburan, kok, libur ya libur, kok. Ojo les-les toh, pusing iki kepala gue nih. Wes, mana ada 2 toh. Ya lumayan lah, walaupun minus teman ya. Tapi ya itulah suka dukanya guru les. Tapi teman-teman, ada yang membuat saya sadar betul bahwa di kerjaan ini ada yang salah, ya. Suatu ketika saya ngelesi itu kan full, jadi sehari itu 5 tempat teman ya. Nah, saya pernah suatu hari itu sakit teman ya, nggak masuk 3 hari 4 hari. Itu jadwal, waduh, nggak karu-karuan teman. Ya berarti kalau saya nggak masuk 4 hari, 1 harinya ada 5 tempat, berarti kan saya harus mengganti 20 pertemuan, betul nggak? Gak ada waktu. Akhirnya sungkan ngomong mbak mamai, C, potongan mari, C, duit lesnya potongan aja, bulan ini tak potong soalnya aku jujur sakit kemarin. Aku nggak sanggup lah suruh ganti. Akhirnya potong. Tapi efeknya adalah setelah tak hitung-hitung, saya cuma mikir gini loh. Gila ya, ini nggak masuk 4 hari loh. Ini si income udah melorot. Bayang loh, lah ini nggak masuk 1 bulan itu cicilan nggak bisa kebayar, tuh. Nah, saya cuma mikir gini, iya ya. Saya cari begini, saya batin dalam hati saya begini. Ada nggak sih sebetulnya kerjaan yang kita nggak kerjain dalam waktu tertentu, income nggak turun, tapi harus naik? Ada nggak ya? Nah, itu saya cari-cari. Tolong ya, saya mau cari kerjaan yang dalam waktu tertentu saya nggak kerja. Entah itu alasan saya mau liburan, entah itu alasan saya mau sakit kan gitu kan.
Saya nggak mau income-nya turun, saya ingin stagnan atau naik. Ada nggak ya kerjaan begitu? Ya. Nah, sampai suatu ketika teman-teman, saya ketemu sama Prudential. Jadi, saya di telepon leader saya ini, itu setelah bisnis depot saya hancur. Ya, kembali ke ngelesi lagi, ya. Terus habis itu ketemuan, si Ciami leader saya nih teman-teman ya, Ciami Pol ya. Di telepon itu janjian nih, Pak, Bud, ini kebetulan aku direferensi kok sama saudaramu, kamu kenal sama yang gimana? Oh iya kenal. Iya itu saudaraku, oke. Ada apa ya dia? Iya, ini kebetulan aku disuruh cerita sama kamu. Gitu loh. Cuman ini mau bikin janji makan nih. Nah sekalian Bud, karena kamu kan nggak pernah tahu nih kantornya. Yuk kita ketemu di kantornya. Jadi saya ke kantor teman. Ayo pernah ada nasabah begitu nggak? Moro-moro ke kantor Dewi, jadi diceluk kantor, kok Dewi ketemu di kantor. Ya saking pinternya bikin janji ya. Oke. Jadi dia nggak bisa kemana-mana karena leader saya jujur aja teman-teman. Kalau prospek naik demo, leader saya. Ya, oke. Nah, singkat cerita, ya inilah ya pengalamannya, ceritain. Mau rekening AB, betul nggak? Rekening Pak Ali loh, yang nggak mati-mati kan gitu kan? Diceritain. Oh, posisi rekening AB sih je. Cuman masalahnya momentummu nggak pas. Kok bisa? Lah iya, mau nanti gak ono kok, apa sih KPK bayar? Saya ingat bener itu awal Agustus teman. Saya join di bisnis ini itu 19 Agustus. Nah ini ulang tahun saya bentar lagi di Prudential. Ya, oke. Terus, oke, wes gak apa-apa, kamu memang gak pas ya, gak apa-apa. Wes gini ya, kebetulan besok hari Sabtu kita ada acara job fair bisnis apa sih? Betul nggak? Loh ya bisnisnya ini, udah bisa pernah tahu? Nggak pernah tahu. Ya, habis itu nggak pernah tahu. Oke, bisa kamu? Jam berapa? Jam 2 hari Sabtu. Tak lihat tuh, ya nggak apa-apa lah. Ayo nganggur di rumah. Tapi kan cuma begitu doang, betul nggak? Daripada aku nganggur di rumah, ya nggak apa-apa lah. Coba lihat dulu. Ya. Nah, setelah lihat, ya toh BOP ini cerita ya toh. Wah, apik sih. Ya, kebetulan itu Pak David yang cerita, ya. Tapi dasar agen baru, ya. Sombong, betul nggak? Ya, biasanya sombong nggak punya duit, ya. BT selalu begitu, ya. Nek sombong pasti nggak punya duit, ya. Oke. Terus ditanya sama leader saya, ya Pak. Ya cek, tak pikirin dhisik. Selalu begitu ya. Nah, hati-hati, ya. Makanya perlu dikasih vitamin dulu sebelum pulang agen-agen baru, ya. Ojo sampai salah tanya. Nah, kebetulan saya ini teman-teman ya, tanya sama teman saya, ya, sing nyeleneh dulu. Jadi begitu lulus, langsung jadi marketing nih. Cuman dia tok di only one. Ya, yang langsung lulus dari teknik kimia jadi sales teman. Aku nih sampai bingung, kok iso ya? Hari ini pintar, bukan keluarga sing nggak punya. Jadi sales, tak pikir sing jadi sales itu sing ngomis di spread gak iso diterima di pabrik. Ya pikirannya kan begitu, betul nggak? Coba kamu lihat orang sales-sales yang lain-lain lah, belum takar ya, betul nggak? Beda wes sales baru ya teman-teman ya. Oke. Nah, dulu nggak pernah bilang. Terus waktu saya telepon, saya diceritain ini. Saya tanya, Gus, aku sama ya, Gus, saya ini aku diceritain, aku diajak jadi agen. Agen apa? Prudential. Oh asuransi dah Bu? Iya. Ya, terus dia jawab gini. Terus aku tanya, Gus, menurutmu bagaimana? Ya. Terus dia jawab gini, ya ini sih luar biasa ya. Gini loh Bu, aku mau tanya sama kamu diajak ini metu duit kan? Enggak sih. Terus pertanyaannya kok nek join rugi apa? Iya, tapi kepikir juga rugi ya. Oke. Tapi masalahnya aku tidak bisa. Loh, gini loh Bu, kamu percaya nggak? Aku dulu, kamu tahu nggak kenapa dulu alasannya waktu lulus, aku langsung jadi marketing. Karena jujur Bu, kita ini kan masih muda-muda, kita nggak punya relasi. Kalau kamu hari ini kepingin membangun sebuah bisnis, sing pertama beli relasimu, sapa meneh? Kan gitu kan? Nah sekarang untuk cara supaya cepat kamu dapat relasi, ya kamu jadi marketing. Kamu dapat marketing orang, kamu kenalan, kamu bayar sama mereka, nanti kamu jadi teman sama dia. Betul nggak? Dapat relasi. Siapa tahu, dia bilang gitu. Kamu dapat relasi bagus, nanti suatu ketika kamu buka bisnis, kamu juga bisa pakai. Ya kan? Yang ketiga, dia bilang gini,
Kan gak rugi apa-apa. Siapa tahu Bud, apa yang kamu ajarkan, kamu yang diajarkan, bisa dipakai di bisnismu. Iya, bener juga. Teman-teman, Anda bisa pikir gak kalau si Agus ngomongnya begini? Gak salah lah bro. Kok ini loh, teknik kimia Pak, pinter. Ya loh, IPK juga bagus. Join asuransi, gak salah lah. Iku asuransi kerjaan pengangguran bro. Mata ya bro. Ngerti teman-teman maksudku ya? Akhirnya teman-teman ya, kalau saya ketemu sama Agus sekarang ya, begini kan dulu nih ya. Sekarang kalau saya ketemu sama Agus, Gus, makasih ya Gus, terima kasih Gus, kamu ngomongin aku dulu. Akhirnya aku join Indonesia. Sampai sekarang, saya nggak bayangin kalau si Agus ngomongnya kebalikan kayak teman. Saya pancet jadi lesi sampai sekarang, sampai tua teman-teman ya, nggak bisa beli mobil, setirnya kenceng terus kan gitu kan? Ya, oke. Singkat cerita, saya jalan teman-teman ya di Indonesia. Setelah saya join, ya perjalanan saya di Indonesia ini ya biasa-biasa saja menurutku ya. Tapi saya jujur jalan di Indonesia ini, ya jujur ya teman-teman ya. Saya ini sakno sama leader saya, jujur ya, ya. Karena kenapa? Leader saya itu teman-teman ya, single parent, anaknya 3. Kalau prospek itu naik bemo, itu leader saya. Dan yang pasti, dia ini leader saya yang paling diremehin leadernya lagi. Agen yang diremehin sama leadernya. Dia punya agen, itu saya. Saya nggak terima bukan si Gilono, saya nggak terima agennya. Saya. Nah, sekarang tak tanya Anda. Pernah nggak Anda tanya sama leader mungkin? Der, kok ini tahun ini butuh omset piro sih? Tak tolong leader, biar aku sih makan. Ada belum? Nggak ada? Nah iya, aku tau ini. Makanya berganti agen, jadi ada. Oke, karena kenapa teman-teman ya? Nah ini ada leader saya itu baik cinta baik api, teman ya. Lek api ini didik nggak dicintai, teman ya. Lek api ini akeh ayu dicintai, teman ya. Oke, jadi leader saya kan elek. Wis elek, gaptek lho enggak, ngirim email enggak iso, serius. Lek prospeknya bemo. Jadi sing mangkel iki saya. Wis, sekarang begini. Hati-hati ya. Di kehidupan ini teman-teman, banyak sekali kita menghadapi begini. Ketika kamu dihadapi dengan suatu sikon, kondisi. Ya, kamu bisa melihat dari posisi positif atau posisi negatif. Kalau kamu ada agen baru, terus lihat leadernya digitu, perekrutnya digitu, no, betul nggak? Terus kamu lihat ini, bisnis ini bisnis apa sih? Kok nyek-nyekan ini, betul nggak? Bisa nggak jalan, teman-teman? Ya, kalau saya lihat dari sisi negatifnya. Tapi karena saya ini dekat sama leader saya ya, saya bilang gini, kita buktikan siapa sih yang lebih cepat, dia apa kita? Kan butuh omset piro sih? Piro? 40 lah Bu. Oke siap, diskon gak usah mikir omset, aku sih kejar. Ya teman-teman, itu yang saya lakukan dulu. Tapi sebelum itu kasusnya ada lagi sih lebih lucu, ya. Anda percaya dulu waktu kita fastat ya, kan trenernya Pak Farid, ya, trenernya Pak Farid. Anda percaya nggak? Saya closing itu gara-gara apa? Kepingin mau syariahnya loh, ya closing 2 case dapat mau, lah itu sih tahu bro. Pulang dari fastat langsung dihajar, wis pokoknya gak ngurus, aku kepingin nih mau api, lah beli tidak bisa, belum nggak? Ya, api ya. Tak bos tak kejarnya, aneh kan tuh. Kadang agent itu ngejar sih nggak penting gitu. Kita serius ini, dikasih sing larang-larang Tokyo apa gak dikejar, mau dikejar. Serius, cap-capan dikejar. Ya teman-teman, it's okay lah, apapun caranya lah ya teman-teman ya. Oke, jadi saya closing 2 itu ya dari gara-gara Pak Farid, jujur aja. Ya pecah telur ya. Oke. Nah singkat cerita dari Januari sampai dari Agustus sampai Desember itu omset ya saya udah sekedar nutup aja. Tapi jujur saya nggak klik di bisnis ini. Bagi saya bisnis ini susah dan bagi saya nggak nyaman bisnis ini. Jujur aja, lawang dulu tuh loh gak ditolak ini kamu nih ya teman-teman ya. Sekarang kan harus apa? Nyapa sendiri, betul nggak? Harus nyapa sendiri, sok akrab, betul nggak? Ya, bagi saya susah teman. Bagi saya susah. Nah, tapi untungnya, ya, kita ini dekat sama leader, ya.
Suatu ketika kan ada Pak, jadi Pak David itu sering kalau habis ATM gini, habis ini jam 9, setengah 10 biasanya kan ya. Saya buka meja lagi di bawah, ngoceh sampai jam 12. Ya, jenenge agen, kan lihat pemilik GE ya. Pemilik GE ini gak kesentuh ya. Maksudnya apa? Terlalu tinggi tuh. Ya. Jadi saya dengar seneng tuh dengerin Pak David ngomong. Wah, ngomong kan berapi-api, betul nggak? Pernah datang ke sini kan? Pernah ya, berapi-api, wah ketularan teman ya. Saya dengar seneng nih dengerin dia, ya. Sampai suatu ketika itu dia bilang gini, ayo kapan-kapan kita liburan bareng. Kemana Bu? Kemana? Kita Batu lah, pokoknya kita nginep lah, kita barbecue bareng lah. Kapan Bu? Tahun ini, tahun 2008, ya. Nah, janjian tanggal 23 udah libur, kita mau berangkat, betul nggak? Tanggal 20, hidungnya wis hilang, gak tau ketok nanti. Selidik punya selidik, kan percaya nggak? Tiba-tiba kok David punya ide, ayo kita ke Hongkong yuk. Hongkong, budal kabeh tuh, sak mamai, sak anak, kabeh dibeliin tiket semua. Ya, tuh, balik lagi tuh. Ada agent ketika dia berpikir gini, wah leader lagi cangkemnya gak bisa dicangkau, betul nggak? Ada yang bilang begitu, betul? Tapi ketika itu dari sisi negatif betul ya. Tapi kalau kamu lihat dari sisi positifnya, kan kamu bisa lihat begini, gila ya. Ternyata orang punya duit itu enak ya. Gak pernah mikir, kita kan searching tiket sing promo piro, betul nggak? Lek iso PP gak bayar kan gitu kan? Ya. Lek iso PP gak bayar kan gitu kan, masih cekil di toko-toko titik gak apa-apa lah ya. Oke, yang penting murah gak bayar kan gitu kan? Ini enggak sebenarnya. Begitu kepingin apa langsung hilang teman. Itu sudah 2 kali dikecewain begitu. Tapi saya merasa gini, iya keren Pak kerjaan ini. Orang yang asalnya dulu Pak David gak punya apa-apa jadi sesuatu, betul nggak? Ya. Dan saya cuma ada pesan yang langsung kesampaian ke saya. Orang yang punya duit itu enak. Ya, orang yang punya duit itu enak. Ya, oke. Tahun 2009 kebetulan leader saya ini rekrut 1 orang. Itu adik iparnya. Ya, adik iparnya bulan Februari kalau nggak salah. Dikenalin sama saya. Ini loh, agentku. Oh iya. Rodok senior sih, betul nggak? Ya, kan ya rodok senior kan gitu kan? Oke, buat kau bisa ngajari. Biasa leaderku yang numpang gitu ya. Buat acara no, dasar aku ini senang ngajari ya tak ajari dulu ya. Diajari. Ya itu makanya demur juga ya. Oke. Diajari ini. Oke, diajari. Wis mari diajari teman-teman. Yuk kita jalan bareng kelilingan. Anda percaya nggak? Kan saya waktu itu sih part time ya teman-teman. Saya lihat ini gila Pak. Maret tapi dia cek banter ya. Saya lebih kalah teman-teman. Yuk, guru nih dikalahkan sama murid ya teman-teman ya. Panas teman-teman ya. Makanya mornya apa? Mornya ngajari, GT apa? GT panas itu teman-teman ya. Ya makanya kamu ngaku lo pasti ada impact ya teman-teman ya. Bayang kok sih diajari tambah pinter loh. Tambah cepet tapi ini. Waduh kobongan teman-teman ya. Saya cuma bilang begini, gila Pak, iki lah gak cepet dan diselesai toh. Gak dibuai kabeh murid iso kalah tuh. Ya. Akhirnya saya memutuskan bulan April saya udah nggak ngelesi lagi. Ya. Nah kebetulan murid saya itu ada 1 jadi agen ya. Tapi singkat ceritanya waktu itu saya masih belajar loh rekening AB apa. Dia dulu sempat lihat saya belajar rekening AB. Jadi murid saya pakai PR, mesti ke sana. Aku di sebelah nih lagi belajar rekening AB. Ya, terus dia bilang ini, oh apa itu kok? Iki cerita rekening AB. Apa? Oh asuransi tahu? Iya asuransi. Wah lare, guru rek, koyo ono perjuangan. Asem mikir gue ya. Ya, kok niku lho sik cilik, kok sampe melo-melo, bener enggak? Ya, ngilo-ngilo meneh. Kok nek gelem ya melo. Lihat dulu kerjaane. Diundang gak pernah datang, Bu. Ya. Terus akhirnya sekarang kerja di Prudential jadi agen saya jadi UN. Ya namanya Albert Loren. Ya, ya itu kena tulangnya tuh ya. Ngilokno orang jadi agen sekarang. Ya. Oke, nah habis saya full time teman-teman ya. Bulan April saya full time. Nah, pada saat full time teman-teman ya, itu bukan tambah enak tapi tambah soro. Kok bisa? Karena waktu bulan Mei, saya ingat bener waktu itu nggak ada closingan. Nah, tapi yang banyak dilakukan agen kan ini, down, betul nggak? Kalau saya udah nggak ada down itu, karena kenapa? Apinya si situ, ya, si sparring partner saya ini, waduh tambah banter teman-teman ya, tambah waduh teman-teman. Wes, kalau orang saya tidak down ini. Ya, kalau Anda termotivasi gara-gara begituan, manfaatin. Ya, Anda datang ke ATM itu tujuannya buat apa?
Anda lihat posisi Anda di sini di mana? Ya, ketika Anda tahu posisi Anda tahu target Anda di atasnya yang dikejar, itu yang dicoretin teman-teman. Ya, oh selisih 10 juta, oh siapa lagi? Aneh, hajar si aneh ini gitu Pak, pasti tebal. Gitu. Itu cara kita memotivasi diri kita sendiri. Ya, nah sedangkan eksperimen saya tambah jauh, closingannya tambah banter teman-teman. Waduh, gimana ya caranya? Nah, yang saya lakukan adalah pada saat bulan Mei, pada saat saya prospek, saya ini menganalisa apa yang jadi masalah ini. Dianalisa dan ditelepon leadernya. Ya, sebetulnya kalau kita kerja di Budesil ya teman-teman. Kalau ngomong cepat, kerjanya harus kayak dokter. Ya, kamu belajar teorinya itu enggak 4 tahun. Ya, habis kamu belajar teori, kamu praktek teman-teman. Ya, 2 tahun. Tapi sambil kamu praktek, kamu sambil konsultasi. Betul nggak? Dokter-dokter itu kan konsultasi semua sama spesialisnya. Kamu nggak konsultasi, masalah. Karena kenapa? Jalan di Prudential ini teman-teman seperti jalan tol. Kalau saya anggapnya begitu. Ketika kamu salah jalan, kayak di tol, kamu masuk misalnya, mau masuk Pasar Turi, ternyata kamu nggak pernah masuk tol, masuknya tol Gresik. Apa yang kamu lakukan? Berarti kan kamu harus ke Gresik dulu, keluar tol masuk lagi dulu nggak? Ya itu, Prudential kayak gitu. Ketika kamu salah tahun ini jalan, kamu harus ulang restart lagi dari awal dan kamu mulai dari nol lagi. Bisnis ini kan tinggal tanya, simple. Pokoknya gak usah ngomong tanya leader, repot, salah tanyain. Ya, leader pasti repot. Ya, salah tanyain. Aku mau konsultasi. Oh iya, sik, kok tak telepon kan? Nah, pasti ditelepon. Tanya, repot, sungkan mana? Waduh, salah teman ya. Karena kenapa? Kamu sukses, leadermu sukses kok. Justru yang kamu dicintai sama leadermu adalah orang-orang yang aktif telepon. Betul leader? Nah tuh, mereka nggak ada kerosok kamu direpoti, nggak pernah. Karena kenapa? Win-win solution kok. Dia sukses, kamu sukses. Tapi tak kasih tahu, kamu nggak sukses belum tentu leadermu nggak sukses dulu. Ya, ngerti kan? Karena kita butuh dia. Ya, oke. Singkat cerita, setelah saya mengevaluasi, jadi ketika kamu prospek dan kamu menganalisa kerjaanmu dan kamu konsultasi sama leadermu, kamu perlu belajar sebetulnya kayak kamu ketemu 1 orang, kamu dianggap ketemu 2. Karena kenapa? Kamu diulang lagi, filmnya diputar. Oh, berarti mungkin ada salah ngomong ini. Gitu. Ya? Anda percaya nggak? Bulan Juni, closing 8. Bulan berikutnya, closing 7, wah closing terus kan? Ya, itu sih penting konsistennya. Ya, nah, tiba saatnya, nah ini agen ya, makanya ya. Sebenarnya agen dan leader ya kurang lebih mirip-mirip sih. Ya, kalau api ini kecepatan, apa efeknya? Malas teman-teman. Ya, terus malas, sombong mana kan gitu kan? Ya, nggak mau dengerin leadernya kan gitu kan? Ya, karena sudah merasa bisa kan gitu kan? Itu awal kehancuranmu loh di bisnis ini. Sama kok, sebetulnya kita AMAM juga sama. Makanya kalau kamu ngomong di bisnis ini, itu jauh lebih ikatannya, jauh lebih kuat daripada kamu kerja sama orang. Kita ini kayak keluarga. Ya? Jelas ya? Gak berani loh. Walaupun misalnya David kamu ngamuk, gak berani Pak, kita kurang ajar sama kawan ini. Karena kenapa? Efeknya nanti ke kita juga sama. Ngerti? Ya? Oke. Nah, karena situ, si eksperimen saya ya, waduh, api ini luar biasa. Bulan Oktober sudah mulai 300 juta. Sudah mulai gak pernah aktif ke kantor. Dengar-dengar beli mobil. Mending naik mobil baru, mobil second elek nih. Ya, kakek dipakai sombong dan gak rekan leader. Wah ini cilok kok. Ya, itu awal kehancurannya dia, teman-teman. Serius. Karena kenapa? Pada saat dia mulai zona nyaman, yang ingetin siapa? Ya leadermu. Di sini leader tuh kayak orang tua. Karena dia tahu kamu lagi jalan-jalan apa enggak. Dia yang ingetin. Jelas ya teman-teman ya. Oke. Nah waktu itu, di telepon nggak diangkat. Ya, dia sibuk asik lagi latihan mobil. Saya sudah bilang, oh iya ya, saya memang nggak kuat jualan, jujur ya. Maksudnya omset biasa-biasa saja. Tapi saya selalu always listening teman ya. Aku dengerin aja, nurut aja. Ya, disuruh ini melok, disuruh itu melok.
Sekarang pertanyaan satu, kalau Anda jadi orang tua, si tok dibilangi nggak pernah nurut, si tok dibilangi selalu nurut, sing kamu cintai sing mana? Nah iya, kita nih loh manusia, betul nggak? Ya, sama, itu juga begitu. Ya, akhirnya disiaran, ya sampai bulan Oktober pertengahan, intinya di telepon nggak pernah isyarat sampai Oktober, ya, sampai Oktober. Oktober akhir dia sudah mulai sadar bahwa ini tinggal dikit mengejar, kamu nggak promosi tangan gini dibilangi, ya, makanya ini 2000 ulet gitu aja, ya. Akhirnya dia mulai ngejar, mulai rekrut besar-besaran. Ya saya iling bulan November tuh dia rekrut 11 orang.